Halo teman-teman, Pro Ecclesia et Patria. Perkenalkan, nama saya Putri Mas Tanggang. Saya di PMKRI sebagai Presidium Pengembangan Organisasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul atau temanya ialah Who am I? Siapakah aku? Nah, teman-teman sekalian, pasti kalian sudah pernah kan mendengar atau mengikuti rekoleksi atau retret tentang Who am I? Nah, singkat materi yang akan saya bawakan, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, baiklah teman-teman. Di sini sudah ternampang materi saya. Saya ulang dari slide 1 aja ya. Ya, di sini. Who am I? Siapakah aku? Namun teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke materi ini, saya meminta kepada kalian untuk siapkan alat tulis, pena, dan buku. Nah, saya meminta kepada kalian untuk menuliskan 5 kebaikan dan 5 keburukan yang ada pada diri kalian dalam waktu 1 menit. Oke teman-teman? Baiklah, waktu dimulai dari sekarang. 1 menit ya teman-teman. Pikirkan teman-teman, 5 hal yang terbaik di dalam diri kalian, 5 hal yang terburuk dalam diri kalian. Misal nih, dalam diri kalian yang terburuk, ada suka mencontek, gak jujur, tukang bohong, terus suka bohongin orang tua, suka maling, terus suka hal lainnya. Nah, kebalikannya teman-teman, 5 hal terburuk, 5 hal terbaik kalian. Suka menabung, jujur, tidak sombong, ramah, terus mau berbagi dengan teman kalian. Nah, itu termasuk 5 hal kebaikan kalian dan 5 hal keburukan kalian. Oke, teman-teman? Oke, waktunya tinggal 15 detik lagi. Semangat, teman-teman! Tuliskan 5 hal kebaikan dan 5 keburukan kalian. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, selesai teman-teman. Nah, teman-teman, berhubung kita nggak bisa ngobrol langsung, saya mau minta kepada kalian untuk merenungkan 5 hal kebaikan kalian dan 5 hal keburukan kalian. Coba kalian renungkan, kenapa kalian menuliskan itu? Dan saya mau tanya kepada kalian, kalian menuliskan 5 hal keburukan atau 5 hal kebaikan terlebih dahulu dalam 1 menit itu? Pasti kalian menuliskan 5 hal keburukan terlebih dahulu dibandingkan 5 hal kebaikan. Karena kalian merasa di dalam diri kalian tuh belum ada hal baik. Contoh nih, kalian merasa insecure. Dalam diriku tuh kayak kebanyakan yang jelek-jelek deh, nggak ada yang baik gitu. Tapi kalian sejujurnya teman-teman ya, dalam diri kalian tuh harusnya lebih banyak kebaikan dibandingkan keburukan. Tapi itu tidak apa-apa teman-teman. Wajar. Sama seperti saya juga pasti awal-awal mengikuti materi ini juga menuliskan hal keburukan terlebih dahulu. Tapi it's okay teman-teman. Itu menandakan kalian belum bisa berpikir luas atau berpikir bahwa diri kalian tuh sudah lanjut dewasa atau lanjut untuk berpikir lebih baik. Namun, kalian alangkah baiknya untuk menuliskan terlebih dahulu 5 hal kebaikan. Karena kalian yang melakukan. Contoh nih, jujur. Kalian pasti pernah atau seringlah setidaknya jujur sama orang tua atau teman. Kedua, suka berbagi. Pasti kalian suka berbagi kan teman-teman? Ketiga nih teman-teman, kalian nggak pernah bohong. Mungkin ada yang nggak pernah atau sekalinya bohong, aduh ya ampun, kok aku bohong, kan bisa juga. Yang keempat, suka nabung. Nah, siapa tahu nih teman-teman, hal baik kan?
suka menabung 5 tahun ke depannya kita nggak tahu gimana kan. Oke, yang terakhir nih teman-teman, contohnya membantu kakek-kakek untuk menyeberang jalan. Itu hal baik juga dalam diri kalian, bukan? Oke, selanjutnya nih teman-teman. Nah, ada today question. Yang dikenang dari kita nanti bukan kekayaan, kesuksesan, atau kemakmuran, tetapi dari kebaikan, kemurah hatian, dan keramahan kita. Nah, siapa yang tahu maksud dari today's question ini? Yang dikenang tuh dari kita tuh bukan kekayaan, teman-teman. Kesuksesan juga bukan. Kemakmuran juga bukan. Tetapi dari kebaikan yang kita tanam dari kecil. Contoh nih, kita membantu anak-anak yang lagi ngamen. Kan sering tuh anak-anak ngamen di kafe-kafe atau di sayangan atau di mana itu kan, kalau lagi makan tiba-tiba dia datang, permisi om, permisi kak, permisi bu, numpang ngamen. Nah, di situ kalian lagi makan asik-asik, tapi kalian merasa pamrih sama mereka. Nah, dikasih. Nah, suatu saat tuh anak itu yang ngamen tadi, dia udah menjadi seorang dokter nih teman-teman. Dia melihat kalian sedang merasa kesusahan, sedang mengalami kesusahan. Dia mengingat 10 tahun yang lalu kalian membantu dia dengan memberi uang 5.000 saat dia mengamen. Nah, dari hal terkecil itulah mereka mengingat kita. Bukan kekayaan kita, teman-teman, tapi kebaikan, kemurah hatian kita, dan keramahan kita. Jadi untuk teman-teman, jangan bosan-bosan untuk melakukan sebuah kebaikan. Kemurahan hati yang ada dalam diri kalian, hati kecil kalian itu tidak bisa bohong ya teman-teman. Dan keramahan kita. Kalau kita ramah dengan orang lain, orang lain pasti ramah dengan kita. Lebih ramah lagi teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, sudahkah aku mengenal diriku dengan lebih baik? Nah, contoh nih, ciri-ciri dasarnya, fisik, kepribadian, temperamen kita. Bakat dalam diriku tuh apa sih? Contoh nih teman-teman, saya ya, ciri fisik saya gendut. Saya gendut kan teman-teman? Saya gendut. Kepribadian saya tuh gimana ya? Saya tuh orangnya cuek abis kalau lagi sama teman-teman. Kalau aku belum akrab dengan teman aku tuh cuek. Tapi aku melakukan cuek itu ada saatnya atau ada tempatnya. Contoh nih teman-teman, ada nih teman saya tuh kayak gunjing-gunjing saya atau mancing-mancing saya cuek. Tapi kalau teman saya lagi kesusahan atau kayak mana, saya nggak akan pernah cuek teman-teman. Karena cuek itu boleh, namun ada tempatnya. Nah, bakat dalam diriku. Nah, teman-teman, contoh saya ya, saya memiliki bakat. Saya suka banget nyanyi, saya suka banget joget. Nah, saya suka banget tuh cover-cover lagu, tapi kamar mandi teman-teman. Enggak juga sih, ada di kamar juga di kos gitu. Saya suka nyanyi atau sama teman-teman pempri kalau lagi kumpul main-main nyanyi, gitar gitu. Nah, dari bakat itu kita sudah mengenali siapa sih aku. Oh, aku nih begini. Aku tuh suka nyanyi, aku tuh suka joget. Badan aku gendut, aku orangnya pendek. Terus aku kayak gini gitu kan. Jadi aku bisa mengenali diriku kayak mana, lebih baik gimana gitu kan. Nah, ini ciri-ciri dasar fisiknya teman-teman. Ada kurus, ada tinggi, ada pendek, ada rambutnya hitam, ada rambutnya merah, ada rambutnya coklat, ada rambutnya apa ini? Pirang. Nah, berbagai macam hal teman-teman ya. Kalian pasti sudah pernah melihat atau dalam diri kalian seperti ini juga. Nah, seperti ini kepribadian internalnya yaitu sifat-sifat dasar diri kita sendiri. Terus eksternalnya yaitu pengaruh lingkungan sosial dan lingkungan kampus atau sekolah. Nah, ini kalau yang eksternal tuh biasanya sifat kita teman-teman. Mengikuti keluarga. Kalau keluarga kita orang yang cerewet, pasti teman-teman nggak jauh-jauh pasti diri kalian itu juga cerewet. Contohnya saya, almarhumah ibu saya tuh orangnya cerewet. Nah, saya kayak gini juga cerewet. Yang bilang teman-teman aku tuh, kamu tuh manusia langka, Ruth, katanya. Kamu tuh cerewet banget, katanya. Tapi saya suka, karena ini diri saya nggak mau berubah dengan yang lain lagi. Nah, lingkungan sosial kalian. Kalau lingkungan sosial kalian ramah, baik,
nggak ada guncingan, nggak suka gosip. Pasti dalam diri kalian juga seperti itu, teman-teman. Namun kalau kebalikannya, lingkungan kalian suka gosip, apapun digosipi, ada isu sedikit digosipi. Nah, kalian pasti ikutan juga seperti itu. Karena lingkungan itu, pengaruh lingkungan tadi. Nah, sekolah juga. Nah, teman-teman kalian atau kawan-kawan kalian yang ramah, yang mau merangkul, ada juga tuh teman-teman yang kayak mau cuekin, bergenggeng. Jadi kan merasa sendiri kan. Nah, itu termasuk pengaruh lingkungan juga, teman-teman. Nah, nih temperamen, tes kepribadiannya. Nah, ini kita skip aja ya, teman-teman. Nah, ini ada to this question lagi. Kita hidup dengan apa yang kita peroleh. Tapi kita memperoleh kehidupan dengan apa yang kita beri. Nah, ini sama kayak tadi contohnya, teman-teman. Kita hidup dengan apa yang kita peroleh. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, contoh tadi kayak tadi. Anak yang ngamen tadi, dia membutuhkan uang, teman-teman. Nah, kita ada. Saat kita ada, kenapa nggak kita kasih? Iya, kalau kita nggak punya. Namun, kalau kita punya, kenapa sih nggak kita kasih? Toh nanti bukan kita mau minta ada imbalannya, tapi Tuhan telah memberikan kalian, teman-teman, rezekinya masing-masing. Jadi kalian nggak usah takut kalau kalian udah ngasih uang 5.000 ke tukang ngamen, kalian langsung miskin. Enggak, teman-teman. Kalian pasti akan dilipat gandakan oleh Tuhan rezekinya masing-masing. Jadi benar to this question oleh Winston Churchill, yaitu kita hidup dengan apa yang kita peroleh, tapi kita memperoleh kehidupan dengan apa yang kita beri. Oke, teman-teman. Ini gambaran atau konsep diri sendiri. Muncul dari pemahaman dan pandangan kita tentang diri kita sendiri. Perlu pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri. Kita perlu memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Mengatasi kekuatan, mengembangkan kekuatan tersebut menjadi hal yang mewakili diri Anda. Mengatasi kelemahan kita, teman-teman. Lakukan sesuatu yang berusaha menjadi semakin baik. Contoh nih, teman-teman. Kalian tuh merasa insecure kalau di ada teman kalian yang lebih pintar. Insecure banget, ya ampun, aku nggak bisa kayak gitu. Tapi kalian kalau niat, aku mau lebih dari dia. Dia makan nasi, aku juga makan nasi. Jadi, kalau dia bisa, aku harus bisa. Berarti kalian harus belajar. Jadi, untuk mengatasi kelemahan kalian itu, kalian harus belajar, selalu belajar. Karena semakin kita belajar, semakin kita gali, kita semakin tahu ya, teman-teman. Oke lah. Nah, saya juga mau minta kepada kalian, buatlah kekuatan dan kelemahan kalian. Dudukkan yang paling dominan ya, teman-teman. Ini juga akan ini di akhir saja ya, teman-teman. Nanti kalian buat di kertas, lembar. Buatlah kekuatan kalian tuh ada 10. Terserah kalian, maksimalnya 10 dan kelemahannya 10. Jadi, saya mau minta kalian, nanti saya cek sama Ibu PPK, sama panitia yang lain, untuk buatlah 10 kekuatan kalian dan 10 kelemahan kalian. Oke, ini bisa kalian baca sendiri ya, teman-teman, nanti. Nah, berorganisasi juga. Oke. Oh, ini kita bahas dulu, teman-teman. Berorganisasi. Bentar ya, teman-teman. Oke. Berorganisasi sebagai salah satu cara mengembangkan diri kita. Nah, di sini ada menurut Anthony de Saint. Kalian harus tahan melihat ulat kalau ingin melihat indahnya kepakan kupu-kupu ya, teman-teman. Nah, kesuksesan itu ditentukan dengan keras proses yang kalian perjuangkan. Nah, teman-teman, disinilah kalian untuk belajar berorganisasi. Mulai dari MPAB, kalian bisa melihat kan dari materi-materinya tuh, kalian harus butuh ekstra proses. Belajarnya tuh lebih kelas lagi untuk mengenal siapa sih diri saya, terus apa sih semboyan PMKRI, apa sih makna Pro Ecclesia et Patria, apa sih maknanya Barat. Nah, kalian tuh harus bekerja keras. Proses yang akan lakukan kerja keras, proses yang akan kalian lakukan saat perjuangan itu sangat indah pada hatinya, teman-teman. Maka dari itu, kalian lakukanlah setulus hati kalian, kerjakan dengan keras otak kalian, tapi jangan mengkeraskan tingkah laku kalian. Ya, teman-teman? Nah,
selesai nih, kita mau baca yang terakhir nih. Bagaimana Anda menjadikan PMKRI sebagai sarana untuk pengembangan kekuatan diri kalian? Nah, bagaimana nih teman-teman? Bisa mungkin untuk bergabung atau gimana, itu boleh kalian jawab. Kalian renungi dulu teman-teman, apa sih maksud dari bahasa ini atau narasi ini. Oke, lanjut. Bagaimana Anda menjadikan PMKRI sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan mengatasi kelemahan. Nah, di dalam PMKRI ini bisa kalian merasakan memperbaiki diri kalian dan mengatasi kelemahan. Mungkin nih contohnya kalian insecure, belum berani untuk bicara di depan publik atau di depan umum, atau saat presentasi masih nggak pede. Kalian di PMKRI akan diajari teman-teman untuk public speaking. Nah, di masa bimbingan kita akan ada namanya public speaking, belajar berbicara. Di sini saya bisa menyampaikan materi, saya dulu juga gugup. Namun saya belajar juga untuk lebih untuk berani. Yang pertama tuh niat dulu teman-teman. Niat, siapkan mental. Terus kalian siapkan materinya atau siapkan bahannya agar saat di depan kalian tidak gugup atau setidaknya kalian bisa menyampaikan walaupun hanya sedikit. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ada question lagi. Yakinkanlah bahwa kehidupan yang kalian kejar cukup berharga untuk diperjuangkan hingga ajal menjemput. Oke teman-teman, baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan materi saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian, agar kalian lebih mengenal diri kalian. Siapa sih aku? Oke, namun sebelumnya kalian harus mengisi yang tadi ya, 5 kebaikan dan 5 keburukan kalian. Harus direnungi terlebih dahulu ya teman-teman. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Pro Ecclesia et Patria.